satu desa yang terletak di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan sejarah dari pemangku adat desa setempat, Desa Segayam pertama kali dihuni oleh sepasang suami istri bernama Bekal dan Bokal. Keduanya merupakan tawanan perang yang berasal dari Banjar. Saat Kerajaan Palembang melakukan ekspansi ke wilayah Banjar pada saat itu. Saat itu, Ratu Sinuhun yang merupakan ratu dari Kerajaan Palembang bersama salah seorang pengawalnya, Sang Karut yang berasal dari daerah Belida, mengajak Bekal dan Bokal ke suatu tempat di pinggiran Sungai Kelekar untuk menangkap ikan dan berkarang. Lantaran berhasil mendapatkan banyak ikan dan tempat tersebut ternyata memiliki tanah yang subur, maka sang ratu memutuskan untuk memerintahkan Bekal dan Bokal untuk menetap di wilayah tersebut. Dusun dulu, namun Segayam dulu. Itu pertama sekali. Yang itu tinggal di Segayam pertama sekali. Setelah sekian lama menetap di sana, Bekal dan Bokal dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Raja Kumala dan yang kedua bernama Kumala Agung. Dalam rentang waktu tersebut, Ratu sempat berkunjung ke tempat Bekal dan Bokal dengan membawa sepasang ayam untuk dipelihara oleh pasangan suami istri tersebut. Mereka kerap mengikat ayam pemberian sang ratu itu di sebuah kayu saga, sehingga ratu pun menamai tempat itu dengan sebutan Saga Ayam. Saga ayam itulah yang terus dipakai oleh Bekal dan Bokal serta keturunannya untuk menamai kampung mereka. Hingga sekarang mengalami pergeseran kata menjadi Segayam. Secara topografi, Desa Segayam memiliki wilayah seluas 2.998,5 hektar yang terbagi di 3 dusun, yakni Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Dari luas wilayah yang hampir 3.000 hektar tersebut, 650 hektar diantaranya digunakan sebagai lahan pertanian, dan 50 hektar merupakan lahan persawahan, sedangkan sisanya merupakan pemukiman penduduk, swasta, dan lahan tidur yang belum termanfaatkan. Desa Segayam sendiri terletak di perbatasan antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir, di mana wilayah utara dan timurnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan di wilayah barat berbatasan dengan Desa Talang-Taling dan Desa Tambangan Kelekar, serta berbatasan dengan Kecamatan Kelekar di bagian selatan. Sementara untuk menuju ibu kota Sumatera Selatan, yakni kota Palembang, berjarak sekitar 58 km. Sedangkan untuk menuju ibu kota Kabupaten Muara Enim berjarak sekitar 130 km.
Secara demografi, penduduk Desa Segayam terdiri dari 1.311 kepala keluarga dengan total jumlah penduduk sebanyak 4.989 yang terdiri dari 2.569 laki-laki, 2.420 perempuan, dengan 1.000 diantaranya adalah anak-anak dan 100 lanjut usia. Desa Segayam juga bisa disebut desa multi-etnis, yang mana penduduknya berasal dari berbagai suku. Meskipun secara garis besar, mayoritasnya berasal dari suku Melayu Sumatera sebagai pribumi atau warga asli di sana, dan sebagian besar lainnya adalah suku Jawa. Meskipun demikian, kerukunan antara warga di sana berjalan dengan baik, sehingga meskipun berasal dari latar belakang suku yang berbeda, mereka bisa berdampingan dan hidup secara tentram dan damai. Penduduk Desa Segayam sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan sebagian lainnya berprofesi sebagai nelayan, peternak ikan, pekerja swasta, negeri, dan lain sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan persentase lebih dari 99%, sehingga tak ayal sebagian besar acara keagamaan bercorakkan Islam. Komoditas utama masyarakat Desa Segayam secara garis besar terletak di sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sementara di sektor peternakan sebagian besar dikelola oleh swasta. Hampir sama seperti desa lainnya yang ada di Kecamatan Gelombang, karet masih menjadi komoditi utama masyarakat Desa Segayam di sektor perkebunan. Sementara di sektor pertanian, komoditinya lebih beragam, meskipun secara umum didominasi oleh tanaman berjenis sayur dan umbi-umbian seperti sayuran hijau, kacang panjang, mentimun, jagung, dan ubi kayu. Sedangkan di sektor perikanan, mayoritas masyarakatnya masih menggunakan sistem konvensional, yakni dengan menjadi nelayan ataupun menggunakan kerambah-kerambah terapung yang dapat dijumpai di sekitaran sungai sebagai tempat budidaya ikan. Sejatinya, di sektor perikanan maupun sektor lainnya yang menggunakan sungai atau perairan sebagai media utamanya, Desa Segayam masih memiliki potensi yang cukup besar, mengingat wilayah perairan dan rawa masih cukup luas dan belum termanfaatkan secara maksimal.
Berlanjut ke fasilitas umum. Saat ini, Desa Segayam sudah memiliki beberapa fasilitas umum yang dapat menunjang kebutuhan sosial masyarakatnya, yakni diantaranya infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Infrastruktur jalan di Desa Segayam sendiri meliputi jalan lokal primer kabupaten yang menghubungkan langsung desa ke ibu kota kecamatan, serta jalan desa yang terletak di lingkungan atau pemukiman penduduk. Untuk infrastruktur jalan, secara spesifik bisa dibilang masih belum cukup memadai, mengingat masih banyak kondisi jalan yang rusak dan berlubang hingga belum tersentuhnya pembangunan jalan, produksi, dan jalan lingkar. Sangat banyak yang rusak sekarang. Ini dari sektor lain juga, masyarakat juga kadang untuk kendala di jalan agak sendat-sendat karena jalan jelek. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian, mengingat mayoritas masyarakat Desa Segayam menggantungkan hidupnya sebagai petani yang tentu membutuhkan akses jalan produksi yang mumpuni guna meningkatkan produktivitas masyarakat. Sementara, untuk fasilitas kesehatan, terdapat 2 buah fasilitas, yakni Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa yang jarak keduanya tidak berjauhan dengan kantor kepala desa. Di sektor pendidikan, Desa Segayam memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, dengan rincian 1 sekolah taman kanak-kanak, 1 sekolah dasar negeri, 1 sekolah dasar swasta, 1 pondok pesantren, dan 1 sekolah menengah pertama negeri. Secara garis besar, sejatinya Desa Segayam masih memiliki potensi yang layak untuk terus digali dan dimaksimalkan. Di antaranya yakni di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Di sektor pertanian, meskipun sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sistem konvensional, namun nyatanya sudah ada beberapa pemuda yang memiliki minat untuk memajukan dan memperkaya literasi dunia pertanian di Desa Segayam. Salah satunya yakni Fitroh Kolbi Azaki. Pemuda lulusan Universitas Sriwijaya itu mengaku cukup tertarik dengan dunia pertanian dan bertekad dapat menularkan ilmu yang ia miliki kepada para petani-petani lainnya di Desa Segayam. Selain di sektor pertanian, dirinya mengaku saat ini tengah mendalami proses peternakan lebah madu. Menurutnya, peternakan madu ini bisa menjadi alternatif usaha yang cukup menjanjikan apabila dikelola secara maksimal. Sementara itu, di sektor perikanan, Desa Segayam masih menyimpan potensi yang sangat besar. Hal ini tentu tidak lepas dari area perairannya yang cukup luas dan sebagian besar belum termanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data dari pemerintah desa, setidaknya ada 100 hektar lahan hidup berupa rawa yang belum termanfaatkan. Dengan luas wilayah perairan berupa sungai dan rawa yang masih cukup luas, tentunya bisa dimanfaatkan tak hanya di sektor perikanan, tapi juga bisa menyentuh sektor pertanian berbasis air dan rawa, salah satunya yakni persawahan.
Dan yang terakhir, yang paling menarik, yakni potensi wisata. Sejatinya, dahulu Desa Segayam memiliki objek wisata yang cukup terkenal, setidaknya dalam lingkungan Sumatera Selatan, yakni Danau Segayam. Namun sayangnya, objek wisata yang cukup terkenal di era 80-an tersebut seperti mati suri dan hilang gaungnya dalam rentang waktu 2 dekade terakhir ini. Hal ini tentu menjadi sebuah acuan plus tantangan bagaimana caranya untuk mengembalikan kejayaan objek wisata Danau Segayam seperti dahulu kala. Tentu hal ini bukanlah perkara yang mudah, mengingat banyak komponen yang harus terlibat dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Namun, dengan sinergitas yang baik antara pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat lainnya, tentu tujuan untuk mengembalikan kejayaan industri pariwisata bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.